Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, Black membangkitkan perubahan baru dan berhasil mengikat tubuh Kazuya dengan rantai yang sama pernah mengurung Pegito selama 10 tahun. Namun segera muncul pemikiran yang lebih mengejutkan bagi Pegito, di mana dia sekarang berkeringat deras. Pegito mengakui rantai itu mungkin bisa menahannya dulu sebelum dia menyerap siapapun. Tapi sekarang, bisakah rantai itu benar-benar menahannya? Jika tidak, maka artinya Kazuya juga tidak bisa. Sedangkan Kazuya menyebut Black bodoh dan tidak ingin menanyakan kisah hidup Black. Kazuya hanya bertanya mengapa Kai yang disebut-sebut itu memiliki teknik yang tidak berguna seperti ini. Sambil mengencangkan otot-ototnya yang membesar setiap detik, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Kazuya. Perlahan tapi pasti dia mulai mendorong rantai itu semakin jauh dari portalnya dan dirinya sendiri semakin dekat pada Goku dan Vegeta GT. Sementara wajah bingung Black terlihat sangat tidak percaya. Black penasaran bagaimana Kazuya bisa mengendalikan rantai itu hanya dengan kekuatannya saja. Tapi saat Black meragukan iblis itu, otot-ototnya hanya akan semakin besar dan kuat. Menarik rantai itu dengan keras, meregangkannya hingga batasnya. Sampai-sampai rantai itu nampak bergetar dengan kecepatan suara. Dan pada pemandangan lebih dekat, rantai itu akan mulai retak. Material yang sama yang bahkan tidak bisa digores oleh Gohan yang memegang pedang Z. Menyadari hal ini, baik Black maupun Pegito menunjukkan wajah panik yang tinggi. Berpikir cepat mengetahui malapetaka yang akan terjadi, Pegito dengan cepat menoleh ke belakang dan berteriak. Pegito menyuruh Goku dan Vegeta GT untuk cepat keluar dari sini dan lakukan fusion sebelum terlambat, karena mereka adalah satu-satunya harapan Pegito. Dan dengan dua pejuang GT yang sekarang waspada dan siap siaga, keduanya segera mengikuti perintah dan melompat mundur jauh dari tempat kejadian. Dan saat Goku Mini akhirnya mulai menganggap serius, dia kemudian berbalik ke Vegeta. Goku beritahu mereka harus melakukan tarian fusion lagi yang sudah lama tidak mereka lakukan. Goku menanyakan apakah Vegeta lupa melakukannya. Sedangkan Vegeta GT nggak sudi diremehkan Goku karena dia tidak sebodoh Goku. Dan saat keduanya mulai melakukan fusion di belakang Pegito, wajah Pegito akan penuh ketakutan. Tersandung perlahan ke belakang saat pemandangan menakutkan terungkap tepat di depan matanya. Melakukan hal yang mustahil tapi tak terhindarkan, iblis Kazuya akan membebaskan diri dari material terkuat di multiverse hingga menghancurkannya berkeping-keping seperti kaca. Saat tubuhnya yang begitu kuat bergerak maju dengan paksa, Kazuya beritahu sekarang hanya Pegito yang menghalanginya. Dengan senyuman sadis muncul di wajahnya, nafsu darahnya pada Goku dan Vegeta GT di depannya akan terhentikan. Pegito tegaskan agar jangan menatapnya seperti itu karena Kazuya tidak akan bisa melawannya semudah itu. Tapi terlepas dari kata-kata berani yang sangat kontras dengan penampilannya yang ketakutan, tidak butuh waktu lama sama sekali sebelum keberaniannya terpotong. Dan dengan satu pukulan yang telah lama dinanti, Pegito akhirnya dipukul tepat di wajahnya oleh Kazuya, menyebabkan darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Kembali dengan Black, kemarahannya baru saja dimulai. Bukan karena serangan Pegito, tapi lebih karena bentuk dan teknik barunya dibuat nampak begitu tidak berguna. Sekarang, bergegas tanpa berpikir dengan sabit energi di tangannya, segera melakukan serangannya. Dia akan langsung melompat tepat di belakang Kazuya di titik butanya dengan pedangnya ditarik ke belakang. Dengan jentikan kepalanya, mata merah menyala dari iblis itu akan segera mendeteksinya, dibarengi dengan senyuman yang tumbuh di wajahnya. Tapi saat Kazuya berbalik, dia akan langsung mencengkeram gagang panjang sabit itu, menghentikannya seketika untuk tidak melakukan kontak. Black terpaksa tetap tergantung di udara. Ekspresi wajahnya bahkan tidak mampu memahami betapa mudahnya dia dikalahkan, bahkan setelah bertahun-tahun latihannya. Dengan wajah gelap iblis Kazuya, dia hanya akan mengatakan Black mungkin seseorang yang hebat di tempat asalnya, tapi Black tidak punya kekuatan di sini. Namun, kata-kata dinginnya akan terhenti ketika di kejauhan terdengar suara Goku dan Vegeta yang sedang melakukan tarian fusion. Kembali dengan Goku dan Vegeta, keduanya kini telah menyelesaikan tarian fusion mereka, berteriak satu sama lain sebelum nampak dua siluet gelap mereka bertemu, menyatukan ujung jari mereka seperti yang diharapkan. Tapi sayangnya, pada pemeriksaan lebih dekat, jari-jari mereka akan meleset satu sama lain
hanya sepersekian inci. Dan dengan itu, mereka mungkin juga telah melewatkan satu-satunya kesempatan mereka untuk merebut kemenangan. Terlepas dari itu, dalam kilatan cahaya raksasa saat energi Ki mereka bergabung, fusion akan terus berlanjut. Dan saat Kazuya menyadarinya, itu akan terlambat. Dia sendiri sudah tersesat dalam cahaya bersama dengan Black yang sama-sama bingung, yang belum pernah melihat tarian fusion sebelumnya. Tapi Vegito yang kini berlutut dan pulih dari serangan Kazuya sebelumnya akan memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda. Tersenyum bangga saat kedua mantan muridnya menyelesaikan tugas mereka. Saat cahaya dan asap memudar, kita akhirnya akan mulai melihat penampilan dari sosok yang fusion itu. Sepenuhnya diselimuti energi Stardust. Pertama tangannya, lalu kakinya, dan kemudian rambutnya. Pakaiannya nampak benar, tapi karena suatu alasan proporsinya akan salah. Dan dalam pengungkapan yang benar-benar menyedihkan, Stardust Gogeta akan kembali, tapi sebagai fusion yang salah setelah melakukan kesalahan tarian itu. Saat ini, dia adalah cangkang dirinya yang dulu gemuk dan juga pendek. Perutnya yang buncit menggantung di atas sabuknya. Tapi Gogeta tampak sama sekali tidak menyadari penampilan barunya, bahkan tetap menunjukkan senyuman percaya diri dan sikap yang sama. Gogeta katakan dia akan menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Vegito dan Black juga bisa santai sekarang dan sudah melakukannya dengan baik. Tapi dia akhirnya di sini untuk membereskan kekacauan ini. Dalam adegan komedi di mana baik Vegito maupun Black tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Wajah mereka akan mengatakan segalanya membeku dalam kekacauan batin. Vegito menyuruh Gogeta melihat perutnya yang sekarang buncit itu. Sedangkan Black merasa kecewa, dia sudah mempertaruhkan nyawanya cuma untuk kesialan ini. Tapi Gogeta yang tidak menyadari hal itu sama sekali, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan menghela napas kecewa, Vegito akhirnya menjelaskan. Vegito menanyakan apakah Gogeta benar-benar tidak merasa ada yang berbeda. Dia ingin Gogeta melihat ke bawah pada dirinya sekarang. Dan dengan itu, Stardust Gogeta akhirnya melihat sosoknya yang kini jauh lebih gembul. Sampai akhirnya memiliki kesadaran diri, wajahnya yang hampir menangis meledak dalam ketidakpercayaan. Dia berteriak dengan suara tinggi siapa yang sudah salah di sini. Tapi komedi itu akan segera hilang setelah wajah Gogeta kembali serius. Dia berbalik dengan cepat ke kanannya saat dia merasakan bahwa dia tidak lagi sendirian. Tepat di depan dengan mengancam iblis Kazuya siap untuk menebus kesalahannya. Dan merasa pekerjaannya jauh lebih mudah sekarang daripada sebelumnya. Tapi Gogeta meskipun dengan penampilan barunya masih memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Kazuya. Saat dia mengayunkan tangannya yang jauh lebih pendek dan gemuk, itu hampir tidak mencapai jarak. Hampir seketika pukulannya dihindari ke samping dengan gerakan sedikit dari iblis. Tapi bahkan tanpa benar-benar membalas, Kazuya hanya akan menatap dengan kesal. Kazuya beritahu tubuh baru Gogeta terlalu bergerak dalam gerakan lambat. Dia menyuruhnya cepat dan bersikaplah seperti sebelumnya karena tidak tertarik pada permainan seperti itu. Gogeta membalas bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga di sini. Tapi Gogeta yang bahkan tidak mampu melakukan yang lebih baik hanya akan ditinggalkan dalam kepanikan saat dia akhirnya mulai mengingat kerugian seperti apa yang akan ditimbulkan oleh fusion yang salah ini. Tapi saat itu meleset, rentetan tinju akan menyusul dari mana-mana. Ini juga mudah dihindari di setiap langkah oleh Kazuya yang bergerak, yang bahkan menutup matanya sebagai bentuk tidak hormat. Meninggalkan Gogeta yang gemuk untuk selanjutnya mencoba menembakkan klon Super Ghost Kamikaze-nya. Tapi ini juga akan meleset sepenuhnya saat klon hantu itu melihat ke belakang. Dan saat pasukan hantu itu juga meleset, senyuman di wajah Kazuya tidak diragukan lagi akan terus tumbuh saat dia juga bergerak lebih dekat. Dan dengan tubuhnya yang gemuk, Gogeta akan tahu dengan melesetnya itu betapa dia sekarang tidak seimbang dan juga rapuh. Dan yang paling dia takuti, Kazuya akan mengencangkan pukulannya. Dengan satu pukulan dahsyat tepat ke perut Gogeta, pukulan Kazuya akan menembus lapisan lemak dan hampir menembus seluruh tubuhnya, menghempaskan Gogeta yang seperti bola memantul itu
meluncur di permukaan tanah seperti kerikil di atas air. Akhirnya berguling hingga mendarat tegak di atas lututnya. Dia jelas merasakan kerusakan. Tapi yang mengejutkan, tidak lama kemudian senyuman akan muncul. Melihat sisi baiknya, Gogeta merasa perut ini tidak sepenuhnya buruk, cukup bagus dalam menerima pukulan, dan dia merasa seperti Majin Buu sesungguhnya sekarang. Tapi tiba-tiba saat Gogeta melihat ke sisi positifnya dari jauh, Vegito akan berteriak untuk mendapatkan perhatiannya. Mengejutkan baik Kaguya maupun Gogeta karena mereka terlalu begitu fokus dalam pertempuran mereka sendiri. Tapi dengan antusias kini sambil mengangkat tangannya, Vegito akan berteriak. Vegito beritahu Gogeta tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan tangan kosong. Dia lebih besar dan lebih lambat sekarang, tapi energinya kurang lebih sama seperti Gogeta berotot. Karena itu Vegito ingin Gogeta melawan iblis itu dengan serangan energi. Dengan saran acak yang dikatakan Vegito sambil menunjukkan senyuman lebar di wajahnya, Gogeta akan setuju. Gogeta sendiri terkejut, dia belum memikirkan hal seperti itu. Dia ucapkan terima kasih pada Vegito dan sekarang bisa mencoba sesuatu yang sudah lama ingin dia uji. Dengan nampak lebih seperti anak kecil daripada orang dewasa, Stardust Gogeta akan mulai menempatkan tangannya dalam posisi untuk menciptakan Super Kamehameha. Dan seperti yang diharapkan, di dalam tangannya bola energi kemudian akan terbentuk. Tapi bukan sembarangan Kamehameha, melainkan bola dengan warna ikonik Stardust Breaker Gogeta. Tapi tidak ingin hanya berdiri diam, Kaguya yang melipat tangannya akan tahu dia akan mengakhiri ini bahkan sebelum dimulai. Iblis itu mengangkat jarinya dengan santai hingga seketika dia akan menembakkan laser energi mematikan yang lurus pada Gogeta untuk mengakhiri upaya Kamehameha sebelum dilakukan. Tapi tepat saat dia melakukannya, Vegito secara mengejutkan akan melompat beraksi. Dengan dua jari di dahinya menggunakan Sun Kanido seperti seorang pengawal, Vegito akan muncul menyamping untuk datang tepat di depan sinar itu. Mengejutkan Gogeta di belakang, membiarkan laser yang kuat itu meledak seketika, meninggalkan Vegito yang luka parah kini jatuh ke tanah dan berguling. Dan dengan gerungan terakhirnya, Vegito hanya akan berteriak untuk menyuruh Gogeta cepat melakukannya. Gogeta yang hanya menonton langsung mengangguk cepat, sampai akhirnya Gogeta melepaskan gelombang Stardust Kamehameha-nya untuk pertama kalinya. Dan dengan teriakan itu, Gogeta seperti mencerminkan Gohan remaja saat melawan Cell. Meninggalkan Kaguya, kini hanya berdiri tegak setelah diganggu sekali lagi. Di saat laser itu akan bergerak ke arah keduanya, Vegito yang berada di tanah akan segera melompat menjauh. Tapi anehnya, Kaguya tidak akan berusaha untuk melakukan hal yang sama. Dengan keyakinan penuh, alih-alih bergerak, mantan iblis itu akan memilih untuk segera mengayunkan tangannya di depan dalam posisi silang dan menerima kekuatan penuh dari ledakan Gogeta. Seketika, ledakan itu terjadi sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Dan pada pandangan pertama, sepertinya pada beberapa kesempatan sekarang, Kaisar Iblis yang begitu percaya diri telah melakukan lebih dari yang bisa dia tangani. Hampir seketika wajahnya akan hilang dalam cahaya. Tidak hanya itu, tapi seluruh tubuhnya akan mulai berasap seolah hancur di tempat. Vegito menyebutnya bodoh karena dia pikir Kaguya setidaknya akan mencoba beradu tembakan. Tapi ini jauh lebih baik karena Gogeta berhasil menyelesaikannya. Gogeta yang sama-sama percaya diri mendengar ini hanya akan tersenyum tanpa rasa khawatir. Dengan satu dorongan terakhir, dengan semua kekuatan yang tersisa, Gogeta akan meningkatkan intensitas ledakannya lebih jauh, siap untuk mengubah serangannya yang sudah luar biasa menjadi kemenangan total. Dan saat dia merasakan serangannya hampir berlipat ganda, dan akhirnya Kaguya sudah dekat, jejak kepercayaan diri akan muncul pada Gogeta saat dia mengucapkan selamat tinggal. Meski banyak pasang surut, tapi Gogeta akhirnya bisa meninggalkan jejaknya. Sekarang bahkan tidak berasap atau terbakar, Kaguya secara mengejutkan akan terlihat perlahan berjalan menembus ledakan Gogeta, seolah-olah itu embusan angin belaka. Ketika Kaguya mengatakan ini, dia kemudian segera menembakkan laser iblisnya yang sebelumnya terbukti tidak efektif melawan Stardust Gogeta. Tapi karena dia yakin akan kelemahan Gogeta yang gemuk itu, dia tetap menembakkannya. Meninggalkan Vegito tertegun pada perubahan peristiwa itu. Dan hanya beberapa saat kemudian, Kaguya tampaknya terbukti benar. Saat sinar laser iblisnya akan memotong gelombang Kamehameha Gogeta,
seolah-olah itu bukan apa-apa dan hampir menembus seluruh celah. Gogeta semakin percaya bahwa semua ini karena satu atau dua jari yang salah saat fusion. Jadi, membuat kekuatan mereka tidak sempurna seperti Gogeta berotot. Vegito salah dalam menilai mereka. Ketika Gogeta yang gemuk itu memohon, Kazuya akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh, hingga laser iblis itu kini telah memusnahkan sebagian besar energi Gogeta dengan sedikit yang tersisa untuk dilawan. Bahkan, mendorong Gogeta yang berjuang begitu keras, sehingga kakinya akan menabrak tanah dengan paksa. Akhir akan segera datang di mana kekalahan besar setelah semua upaya mereka. Vegito akui pada akhirnya, dia tidak akan pernah bisa mengandalkan orang lain. Semuanya selalu kembali pada dirinya sendiri. Setelah itu, Vegito akan menghilang dari tempat itu, dan yang menarik tampaknya muncul tepat di belakang Kazuya. Diperhatikan oleh iblis itu, tapi tidak menimbulkan rasa takut di dalamnya. Mengetahui betapa tidak bergunanya serangan Vegito terhadapnya sebelumnya. Terlepas dari itu, Vegito bertentangan dengan semua rintangan dan semua hal yang telah kita lihat di masa lalu akan kembali melepaskan pedang energinya. Kazuya ingatkan, apakah Vegito lupa bagaimana benda itu hancur terakhir saat bersentuhan dengan tubuhnya, menyebabkan tawa meledak dari Kazuya. Karena tidak lagi fokus pada serangan yang seperti lelucon itu, dia akan kembali menyelesaikan Gogeta. Tapi dengan pedang energi yang sama nampak jelas, Vegito akan membalas sambil berjalan maju. Vegito katakan dia tidak lupa dan merasa tidak bisa mengalahkan Kazuya dengan cara dia sebelumnya. Tapi sekarang, Vegito dapat melihatnya dan ada sesuatu kekuatan yang ingin Vegito coba. Meninggalkan Gogeta dan Kazuya di tengah adu tembakan, bereaksi dalam kebingungan terhadap kata-kata Vegito. Dalam perubahan yang tidak terduga, Vegito akan sepenuhnya mengambil bentuk dan energi dari seseorang yang sudah dia serap, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Light. Light sebagai dewa dari 5 yang terkuat, memiliki energi positif seperti Stardust Breaker Gogeta, dan menggunakannya membuat seluruh tubuh Vegito kini berubah menjadi putih bersama dengan pedang energinya yang akan diangkat tinggi-tinggi ke udara. Sekarang, Vegito menjadi berbeda dan berada tepat di belakang Kazuya yang ketakutan. Dan setelah itu, dalam satu tebasan ganas dari pedang energi cahaya, Vegito akhirnya akan mengakhiri Kaisar Iblis sektor kedua ini. Sekarang, gelombang darah hitam pekat naik dalam gerakan lambat dari korbannya. Dan saat dia menyerang balik, mengayunkan pedangnya sepenuhnya ke bawah, darah iblis dari pedangnya memercikan di depannya, hingga akhirnya darah itu menyembur di wajah Vegito. Warna merah itu berbanding terbalik sepenuhnya dengan penampilannya yang kini putih tanpa noda. Vegito katakan butuh waktu lama baginya untuk mengetahui manfaat kekuatan Light ini. Dia tahu kemampuan Light mirip seperti bentuk Stardust Gogeta. Siapa sangka salah satu dari 5 dewa terkuat bisa benar-benar berguna seperti ini. Jadi, Vegito ungkapkan bahwa Light akhirnya mendapatkan waktunya untuk bersinar sekarang. Dan akhirnya ketika kita melihat Kazuya lagi, anehnya dia nampak utuh. Meskipun dari ekspresinya yang benar-benar kaget dan terbuka lebar, tidak semuanya baik-baik saja. Karena rupanya hal yang sama-sama dilihat oleh Gogeta juga membuatnya terkejut. Tubuhnya hampir membeku karena tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Dan tak lama kemudian, kita semua akan tahu alasannya. Dalam pemandangan yang mengesankan, Kazuya yang dulunya tidak tertembus dan tidak bisa dihancurkan kini terpotong menjadi 2. Tangan kirinya juga terputus dalam proses itu. Dan dengan darah hitamnya yang merembes keluar, yang bisa dilakukan Kazuya hanyalah melihat ke bawah pada kekalahannya. Dalam tim yang sempurna, Gogeta manfaatkan celah yang telah dibuatkan oleh Vegito untuknya, segera mengirimkan gelombang terakhir energi Stardust ke depan dengan semua yang dia miliki. Dan Kazuya kini akan jatuh ke belakang, tertelan, bahkan tidak mampu melawan balik dengan luka-lukanya. Hampir nampak seperti dia sudah jatuh tidak sadarkan diri. Tapi tentu aja bukan hanya Kazuya sekarang yang berada dalam garis pandang, karena Vegito juga dalam bentuk cahayanya berada tepat di belakang dan hampir sepenuhnya diselimuti olehnya. Namun yang mengejutkan, Vegito tampaknya hampir tidak peduli dan tetap berdiam diri. Bahkan saat akhirnya dia dan Kazuya yang nampak berteriak akan diledakkan menjadi ketiadaan. Dan itu akan menjadi ledakan yang benar-benar luar biasa karena menciptakan ledakan raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Hasil dari Kamehameha Stardust yang mematikan akan jelas, dan itu akan menjadi yang terkuat dari jenisnya dalam sejarah.
Bahkan Gogeta yang kelebihan berat badan pun akan menutupi dirinya dari dampaknya, sambil masih khawatir dan meneriaki Vegito. Dan Black pun dalam bentuk barunya akan ditinggalkan dalam keheningan, karena dia juga perlu melindungi dirinya. Namun dalam keterkejutan atau keabadiannya, Black penasaran seberapa jauh Saiyan bisa meningkat, karena kekuatan seperti ini seharusnya tidak ada. Ketika semua telah dikatakan dan dilakukan, pada akhirnya hanya tumpukan puing berasap yang akan nampak dengan kawah besar yang ada di tempat itu. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Kazuya benar-benar sudah kalah? Apakah dia akan bangkit lagi untuk melawan Vegito kembali? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.